Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Nih hari ini saya mau bikinin video tentang head cylinder racking ya. Nih maaf kalau suaranya agak-agak gemerak ya. Soalnya nih alhamdulillah di Bogor sekarang lagi turun hujan. Ya, sebelum saya mulai ini saya mau infoin ya ke teman-teman kalau video ini disponsorin sama Juragan Walet ya, sama Bos Walet, sama Bos Teddy dari Palembang. Nah, dia ini pengusaha walet. Ini orang pantesan bikin mesin berapa kali ya si bos, 4 apa 5 gitu, pantas duitnya nggak habis-habis, tahunya dia pengusaha walet. Ini saya nggak tahu nama merek waletnya apa ya, cuman kalau teman-teman emang butuh sarang burung walet, teman-teman bisa langsung kontak ya ke si bosnya, ke bos tadinya. Dia biasa impor, katanya suka impor ke Cina juga. Ini aja saya dikirimin 2 on ya. Ini kalau lihat di online aja harga per on aja udah lumayan. Cuman kalau lihat-lihat di online harga per kilonya di atas 10 juta. Kalau teman-teman emang biasa konsumsi ini atau butuh-butuh sarang walet bisa hubungin ke si bos aja ya. Ini bagus kok buat badan. Ini buat si bos tadi nih, makasih nih ya sarang waletnya. Nih saya udah dikirimin nih, tinggal nanti diolah ya buat dimakan. Juga saya mau ingetin ya ke teman-teman semua, di sini di saya sekarang portingan lagi penuh, lagi padat. Jadi kalau teman-teman emang mau porting, saya nggak bisa buru-buru. Ini head yang belum saya bawa ke tukang bubut, artinya head ini yang bisa dibilang baru 2 harian lah pada ngumpul nih, pada datang paket. Ini belum semua. Di tukang bubut, di bubut langganan saya ada sekitar 6 7 lah sama RX-Jet. Ada 7 head lagi yang belum saya ambil, lagi dipapas, lagi proses. Nah ini head 6 belum dikerjain, dan termasuk blok-bloknya 6. Juga di saya 1 hari maksimum ya, saya cuma bisa ngerjain 1 blok. Saya nggak bisa lebih, karena saya bikin blok paling cepat 8 jam. Lama saya kalau bikin blok. Nih teman-teman lihat ya tangan saya tuh, kelihatan nggak sampai pada bengkak kan, pada ngejendol tuh. Ini cunder panjang, ini nahan cunder L, jadi saking lama jadi bergetar. Ini saya ngerjain padahal bloknya blok ori semua atau blok talan ya, saya nggak megang blok OB. Kalau digabung dengan blok overboss, udah kayak apa tahu ini bengkaknya. Karena overboss tuh lebih sulit, makanya untuk saat ini saya nggak terima blok overboss. Kenapa? Karena pengerjaannya 3 kali lebih sulit dibanding blok ori ataupun blok Cina atau blok KW ya. Karena overboss kan tahu sendiri, harus dilepas, dicuner lagi, dipasang lagi, dan juga kita nyunernya tebal. Jadi buat teman-teman semua, maaf kalau saya selalu responnya lambat, atau emang kalau mau porting prosesnya lama. Kalau mau cepet ke yang lain aja, yang lebih hebat dari saya di luaran banyak, silakan ke yang lain, gak apa-apa. Di saya juga lagi padat pol. Oke, sekarang kita lanjut ke inti videonya teman-teman ya. Ini head 6 7. Head ini punya konsumen semua ya, 7 biji yang datang ke saya, yang sama sekali belum saya rubah. Artinya di antara head ini ada yang masih standar, juga ada yang udah papasan. Yang standar nih 1 2 3 4. Ini Bu, di papasan nih. Ini udah diukur papasan. Nih, yang 2 papasan, nih 4 standar. Di sini siapa teman-teman yang pakai motor racking standar, headnya standar, bloknya standar, pokoknya semuanya serba standar, yang ngalamin headnya kayak begini, bintik-bintik. Ini suka banyak yang WA ya ke saya, nanya head saya pada begini, pada gripis. Nih, ini 29N timbul nih, timbul ya, tuh tebal, sama kasusnya, pada kayak gripis, kelihatan ya. Ya, untuk kasus head pada bintik ini nggak semua ya teman-teman. Ini saya ambil contoh ini dah. Ini 29N sama-sama timbul ya, tuh sama-sama timbul, sama-sama tebal. Lihat, yang ini bintik-bintik, yang ini barusan saya bersihin mulus. Jadi untuk kasus head bintik-bintik ini nggak bisa dipukul rata. Ini permasalahannya di mana?
Apa Jepangnya salah ngitung, apa insinyur Jepangnya emang salah ngeset atau gimana. Ini saya coba jelasin sedikit ya dengan bahasa teknik yang nggak tinggi-tinggi ya. Mudah-mudahan buat pemula bisa awam ya, yang bisa paham. Ya, yang pertama saya mau jelasin ya teman-teman, untuk kasus kayak begini, head bintik-bintik gini, head rompal lah gitu. Ini seringnya terjadi di head standar. Justru kalau di head papasan jarang. Nih, ini papasan nih, nggak ada ya. Malah ini yang sering terjadi di head standar. Jadi kalau beranggapan mungkin ini detonasi, bisa jadi itu detonasi. Tapi kalau kita modif headnya, kita rubah gitu headnya. Kadang hal-hal kayak gini nih minimalis di head papasan. Yang sering kayak gini adanya di head standar. Untuk motor standar ya, ada beberapa faktor ya teman-teman yang bisa bikin rompal kayak gini. Biasanya masalahnya nggak akan jauh dari setting. Pertama setting, yang kedua jam terbang. Dan maksud arti jam terbang, mungkin ini yang salah satu. Ini contohnya ini ya. Ini standar, sama-sama standar. Yang ini rompal, yang ini enggak. Bisa jadi ini masalah setting yang di sini diameter sehernya masih di bawah 100. Yang ini di atas 100. Nah, kalau teman-teman pakai blok, kita udah pernah ukur ya. Saya udah buatin videonya tuh. Diameter ini piston ini racking 59,25. Jadi cuman mentok sampai OS 100, maksimum OS 125. Makanya dari Yamaha cuma nyiapin piston sampai OS 100. Kalau teman-teman pakai piston OS 150 atau OS 200, wajib nih rubah ini. Rubah diameter head. Yang kedua ya teman-teman, yang bisa ngasih efek rompal seperti ini, nih, ada namanya detonasi. Nah, cuman kadang ini kan headnya standar, nggak dipapas ya. Kok bisa terjadi detonasi? Ini ya, saya jelasin ya teman-teman. Mungkin ini bahasanya agak-agak berat ya, berat-berat sedikit. Cuman mudah-mudahan teman-teman teman-teman yang awam bisa paham. Racking ada, bukan di racking aja sih, di semua motor ada namanya clearance squeeze. Untuk video clearance squeeze teman-teman cek video saya yang lain untuk cara ngitung clearance squeeze. Ini bukan declearance ya. Kalau secara manual kalau teman-teman mau ngitung clearance squeeze, declearance tambah tebal packing tambah nut. Tapi itu tetap ada plus minnya. Biasanya plus minnya 0,1 sampai 0,2. Kenapa? Karena di sini ada apa? derajat squeeze. Nah, kalau derajat squeeze dan derajat squeeze di head dan derajat di pistonnya berbeda, hasil akhirnya akan beda. Makanya yang paling akurat kalau menghitung clearance squeeze, bisa teman-teman lihat video saya, dimasukin plat, putar krukasnya. Nanti ketahuan hasilnya, teman-teman bisa ukur untuk hasil clearance squeeze-nya. Sekarang saya akan ambil hitungan gampang aja ya teman-teman ya. Maksudnya kita ngitung clearance squeeze-nya secara gampang, secara mudah. Kita hitung dari declearance. Declearance 1, tebal packing 0,8, kepres 0,5 lah. Kepres loh, kalau udah, maksudnya udah dikencengin baut 0,5. Tambah ini nut standar pabrik 0,5. Totalnya 1, 0,5 tambah 0,5 berarti 2 mili. Itu hitungan secara kasar ya, maksudnya secara gampang gitu. Clearance squeeze-nya racking, kalau kita ngitung secara gampang ada di angka 2 milian. 2 mili secara gampang ya. Nah, untuk clearance squeeze sebesar 2 mili ini, kalau di mesin ya teman-teman, ini sangat renggang. Makanya kalau untuk pemain-pemain modifikasi ya, modifikasi mesin gitu, selain porting, clearance squeeze juga sangat dihitung. Itu apa, teknik dasarnya lah istilahnya buat kita untuk ngerubah atau merubah performa mesin. Kuncinya juga ada salah satunya di clearance squeeze. Karena clearance squeeze racking ini renggang 2 mili, bahan bakar ketika piston dikompres, ditekan, dia karena ininya renggang, dia nggak lari ke kubah, nggak lari ke tengah. Jadi ketika busi mantik, perambatan pembakaran selain ada di sini, dia ada di sini juga. Makanya ketika head dipapas, ini papasan ya, ini rubahan.
hilang dia. Kebalikan, kalau kalau yang pada rompal ini alasannya karena ketinggian kompresi, harusnya yang head papasan juga lebih parah rompalnya. Tapi yang head papasan enggak. Saya malah jarang nemuin head arcing rompal di head papasan. Kenapa? Karena clearance squeeze-nya ikut berubah. Dia ikut rapet clearance squeeze-nya. Karena rapet, otomatis kedorong, kedesek nih, masuk ke sini, ke kubah. Juga kalau teman-teman memodifikasi head, diameter kubah ini, nih, dom ya, diameter dom ini biasanya lebih lebar. Lebih besar dia dibanding dengan standar. Tuh, standar kecil ya. Domnya nih. Papasan agak besar ya. Artinya di ruangan sini dia lebih lega. Bahan bakar yang kejepit di sini karena di sini yang lebih plong, lari dia ke sini ke tengah. Beda dengan motor standar. Jadi paham ya, teman-teman ya. Ya, itu untuk beberapa poin yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman ya, penyebab ini pada rompal nih. Sebenarnya masih banyak hal-hal lain, cuman mungkin segitu aja deh saya ngejelasinnya. Soalnya bahasanya cukup rumit, bahasa tekniknya agak-agak keras. Takutnya nanti malah keblinger sendiri, malah puyeng sendiri jadinya. Nah, sekarang saya kasih tip ya, antisipasinya ya buat teman-teman. Kalau teman-teman pakai motor serba standar dar-dar ya, head standar, blok standar, perhatiin diameter pistonnya. Kalau diameter pistonnya masih di bawah 100, ente masih aman nih pakai head ini, head standar. Karena insinyur Jepang udah ngerancang ini sampai OS 100. Tambahan dari saya, kalau emang sering runningnya siang hari gitu, pokoknya sering runningnya panas-panasan gitulah, pokoknya sering udara-udara yang agak panas, bawanya walaupun motor standar tapi ente bawa motornya sering ugal lah, sering ngegas lah gitu, pilot lah naikin satu step. Untuk motor yang tahun muda bisa naik satu step ke 27,5, tahun tua bisa naikin ke 25. Pilot aja naikin satu step. Tujuannya apa? Biar nggak terlalu lean, biar nggak terlalu kering. Kuncinya tetap di setting ya teman-teman. Tadi saya bilang kalau di head papasan jarang saya nemuin head pada rompal, tapi kalau head papasan ini saya kasih settingnya kering, bubar ini tetap headnya. Maka tetap aja kalau arcing mah settingnya di kering, kuncinya di setting. Jangan irit-irit, jangan terlalu kering. Karena kalau 2 tak itu musuh paling beratnya panas. 2 tak itu panas deh musuhnya. Ya bukan 2 tak doang, 4 tak juga sama, musuhnya panas. Cuman kalau 2 tak itu lebih rentan ke panas. Soalnya tiap kali saya piston naik ke atas terjadi pembakaran. Beda sama 4 tak. Piston ke atas pembakaran, piston ke atas jeda, baru pembakaran lagi. Jadi kalau 2 tak itu hati-hati deh dengan panas. Usahain settingnya jangan terlalu kering, jangan terlalu irit. Ya, untuk ngobatinnya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai head ini, apakah ini bermasalah? Enggak akan bermasalah selama teman-teman motornya masih standar ya, masih ikut anjuran pabrik mah ini nggak akan ada bermasalah. Paling kerak doang di sini, mudah nempel, mudah apa ya, mudah ya karena ininya kasar tuh. Ini kan pada begini, ini kan kasar nih, jadi si keraknya gampang nempel. Beda dengan kalau yang nggak pada rompal lah, paling cuma noda-noda doang. Tapi kalau motor standar sih rata-rata emang kerakan sih. Beda kalau dengan motor-motor perottingan, apalagi yang udah dirubah head, biasanya kotor-kotor cuma dilap sedikit hilang dia. Nah, untuk ngobatinnya teman-teman bisa papas. Ini dipapas hilang nggak? Tergantung nih yang rompalnya. Tergantung yang rompalnya, tergantung ente mapasnya berapa. Kalau yang rompalnya 0,5 mili, ente mapasnya 0,2 nggak akan hilang. Misal contoh dalamnya ini 0,5, dipapas 0,2 ya masih ada. Berarti kalau rompalnya nggak terlalu banyak, ente papas sedikit, hilang udah. Selanjutnya ya teman-teman, tambahan ya buat teman-teman. Kalau terutama untuk motor standar ya. Untuk motor standar jangan lupa di servis ya. Nih kita ada contoh, saya ada contoh lagi nih. Ini head, ini sama-sama standar ya. Yang ini kan bersih pada rompal, tapi ini bersih. Ini bersih ya, nggak ada kerak. Ini sama standar, tapi ini kerakan. Ini kalau diburet volumenya lebih sedikit yang ini, artinya kompresinya lebih tinggi ini. Kenapa kan lebih tinggi? Kerak di sini sama kerak di piston. Itu kompresi bikin naik. Makanya kompresinya
ikut naik kalau teman-teman di sini nggak pernah ngebersihin kerak. Jangan lupa nih buat teman-teman, nggak usah ngebuka blok kalau servis 2 tak mah, buka aja headnya sama kepala ser, jangan lupa dibersihin. Kalau di motor portingan justru jarang sampai ngebandel gitu kerak, jarang. Rata-rata yang bikin kerak banyak itu di motor standar dar. Karena apa? Kalau motor portingan ya namanya mesin portingan ya, overlapnya dia lebih tinggi. Buka tutup transfer, buka tutup exhaust dia lebih tinggi. Makanya jarang kerak, paling hanya hitam-hitam biasa aja dilap bersih dia. Beda dengan motor standar. Oke, segitu ya teman-temannya untuk video saat ini ya. Ini yang buat teman-teman yang nanya tentang masalah head pada gripis, pada rompal, udah saya jawab ya. Oke, terima kasih ya teman-temannya atas waktunya ya.